Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nahmaduhu wa nashkurullah azza wa jalla ala sa'iri ni'amihi, wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarana Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad faza al-muttaquna al-mu'minun kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Seiring rasa besarnya syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita panjatkan salawat serta salam yang terus dan tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seiring itu lisan kita basah dengan takbir, lisan kita basah dengan tahmid. Takbir memenuhi jalan-jalan di antara musola dan masjid-masjid. Takbir menggema di langit-langit menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir bukan semata takbir, tetapi takbir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183-nya, Allah memberikan perintah untuk kita berpuasa Ramadan. Kemudian ayat setelahnya 184 surat Al-Baqarah, bagaimana Allah memberikan uzur kepada siapa saja yang boleh tidak puasa. Maka di 185-nya Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan bagi hamba-hambanya. Dan di situ juga Allah memberikan informasi kepada kita tentang mulianya bulan yang kita telah lalui itu dengan Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tetapi jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di akhir ayat 185-nya Allah dengan potongan ayat yang luar biasa menyampaikan kepada kita, walitukmilul iddah. Setelah kita menyempurnakan masa-masa itu, hitungan untuk puasa kita, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, rata-rata kita 30 hari pakai metode istiqmah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu kita diperintahkan untuk bertakbir, mengembangkan takbir dari malamnya sampai khotib naik mimbar. Allahu akbar, Allahu akbar, terus menggema satu malam hingga ke pagi hari. Takbir yang dimana bukan takbirnya seorang muadzin memanggil orang-orang untuk salat. Takbir yang dimana bukan seperti takbirnya orang yang dalam sholat sebagai takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, perpindahan pergerakan dalam sholat satu dengan yang lainnya. Takbir bukannya takbir orang yang setelah sholat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata takbir yang kita gaungkan, takbir yang kita gemakan di rumah-rumah kita adalah takbir mengesahkan Allah, membesarkan Allah, dan itu adalah tanda rasa syukur kita. Itu takbirullah ala ma hadakum. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, satu bulan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Coba pikirkan, bulan mana yang menjadikan kaki kita lebih siap untuk berdiri menghadap Allah dalam qiyamul lail kita? Bulan mana yang menjadikan kita siap untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Bulan mana yang menjadikan hati lebih lunak dan lebih menangis, lebih suka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan bulan mana
yang mulut ini selalu basah dengan zikir Allah, selalu basah dengan tilawah Al-Quran di pagi dan siangnya, baik malamnya dan sorenya. Dan bulan mana Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang tangan ini bisa tergerak untuk lebih sering membantu dan menolong orang, mengeluarkan harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan? Jawabannya satu, bulan suci Ramadan. Tetapi bulan itu sudah tidak ada pada tahun ini, sudah melewati. Entah umur kita tahun depan masih jumpa atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Tetapi takdir yang kita lakukan tadi adalah rasa syukur kita karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan dan menyelesaikan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima amal saleh baik itu baca Al-Quran dan zikir kita, sehingga kita terus orang yang bertakwa. Karena tujuan daripada puasa Ramadan adalah bertakwa. Maka di kesempatan yang singkat ini, Khotib ingin membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pendek sekali, hanya 4 poin orang disebut sebagai orang yang bertakwa. Yang sebetulnya 4 poin ini kita sudah jumpai di saat bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam bulan suci Ramadan, kita lebih takut dan kita lebih taat sama Allah dibanding di luar Ramadan. Marilah kita bawa kepada bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah takut kepada Allah, orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi Buddha, tetapi pedoman, petunjuk bagi manusia dan orang-orang yang bertakwa. Maka takwa menurut Ali bin Abi Thalib, seorang yang disebut sahabat sebagai babul ilm, pintunya ilmu, itu adalah orang yang mampu mengamalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat bagaimana Ramadan kita, sholat malam, puasa, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ridho bil qalil atau al-qana'ah bil qalil, merasa cukup. Itulah orang yang bertakwa dengan yang sedikit. Waktu bukber, ya, waktu buka takjil, kita beli banyak buka puasa. Tetapi bagaimana ketika kita sudah memakannya dan menyantapnya, bukankah kita merasa akhirnya dengan apa yang kita makan walaupun cuma sedikit? Inilah kecukupan, tidak serakah. Kecukupan dengan yang sedikit itu yang kita lalui dalam bulan suci Ramadan kemarin. Kita harapkan juga kita dapat mengamalkannya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, itu adalah al-isti'dad li yaumir rahim, persiapan untuk menuju hari kembali. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Begitupun bulan suci Ramadan yang hanya terbatas. Semoga mampu mendulang meraih amal soleh sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa dan bisa beruntung di dunia maupun di akhirat. Aku lupa hadza astaghfirullah wa atubu wa lisairil muslimin wal muslimat faghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ja'alna min khiyari ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada khutbah kedua kali ini, Khotib tidak banyak menyampaikan perihal, hanya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyafu wal yasfahu." Hendaklah kalian memberikan maaf dan melapangkan dada. Ala ikullah yaghfir lakum. Apakah kita tidak senang ketika Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita? Mari pesan khotib yang terakhir pada khutbah Idul Fitri ini adalah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, lapangkanlah dada dan berilah maaf, serta jangan gengsi untuk meminta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat salah kepadanya, dan lapangkanlah serta maafkanlah kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Semoga dengan kebersihan hati Idul Fitri ini
Allah menambahkan kebaikan untuk bulan-bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami di musola Idul Fitriyah berkumpul untuk menunaikan salat Idul Fitri, untuk menggapai ampunanmu, untuk menggapai ridhamu, untuk menggapai pahala darimu ya Allah. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami ridho dan kami rela ya Allah, dan kami inginkan persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang taat ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Sanak saudara kami ya Allah. Satukan kami di surga-Mu ya Allah, dengan kebaikan dan ridho-Mu ya Allah. Kami tidak ingin pertikaian ya Allah. Persaudaraan kami dalam kalimat la ilaha illallah. Maafkanlah keluarga kami ya Allah. Maafkanlah kelalaian kami ya Allah. Maafkanlah saudara kami ya Allah. Berilah mereka kelapangan hidup ya Allah. Maafkanlah mereka, ridhoilah mereka, mudahkanlah mereka urusannya ya Allah. Kami mencintai mereka karena iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.